Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat belajar ya anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah kita telah berdoa. Sekarang kita hari ini akan belajar pelajaran akidah akhlak, pembelajaran 3 dengan materi membiasakan sikap berterima kasih dan rendah hati. Anak-anak bisa simak materi ini di LKS halaman 22. Nah, anak-anak, dalam materi ini membiasakan sikap berterima kasih dan rendah hati, kita akan membahas 2 subbab. Yang pertama, sikap berterima kasih dan yang kedua, sikap rendah hati. Nah, anak-anak, dalam subbab pertama sikap berterima kasih, kita akan mempelajari 2 lagi, yaitu pengertian berterima kasih dan keutamaan sikap berterima kasih. Selanjutnya, di subbab sikap rendah hati, kita juga akan mempelajari poin pengertian rendah hati, ciri-ciri sikap rendah hati, contoh perilaku rendah hati, dan manfaat memiliki rendah hati. Baiklah, kita mulai ya. Oke, baik. Kita mulai subbab pertama, yaitu sikap berterima kasih. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu apa sih pengertian berterima kasih. Nah, anak-anak, berterima kasih artinya adalah mengucapkan rasa syukur setelah menerima kebaikan. Ucapan terima kasih itu sangatlah bermakna. Berterima kasih kepada orang lain berarti kita menghargai kebaikannya. Lalu, kepada siapa kita harus berterima kasih? Nah, yang pertama kita harus berterima kasih kepada Allah. Mengapa begitu? Kita harus selalu berterima kasih kepada Allah karena Allah telah memberi banyak kenikmatan. Kita dapat melihat, mendengar, berbicara, semua itu karena nikmat dari Allah. Nah, kenikmatan yang diberikan oleh Allah tidak terhingga, sehingga kita tidak bisa menghitungnya. Berterima kasih kepada Allah disebut syukur. Nah, berterima kasih kepada Allah dapat dilakukan dengan cara mengucapkan hamdalah yang bunyinya Alhamdulillahirabbil alamin. Pinter. Sekarang, selanjutnya kepada siapa lagi kita harus berterima kasih? Kepada sesama manusia. Nah, selain berterima kasih kepada Allah, kita juga harus berterima kasih kepada orang lain yang telah berbuat kebaikan kepada kita. Lalu kepada siapa saja? Contohnya, yang pertama kita berterima kasih kepada orang tua. Kenapa kepada orang tua? Karena orang tua telah merawat, mendidik, dan membesarkan kita. Selanjutnya, yang kedua kepada siapa? Kepada guru yang telah mengajarkan banyak ilmu. Guru apapun itu, guru les, guru ngaji, guru sekolah, semua kita harus mengucapkan terima kasih juga karena guru telah mengajarkan kita. Nah, yang ketiga, kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Siapapun itu orangnya,
orang yang berbuat baik kepada kita, kita harus mengucapkan terima kasih. Baik, sekarang kita lanjut ke poin B. Keutamaan sikap berterima kasih. Anak-anak, kita harus terbiasa mengucapkan terima kasih saat orang lain berbuat baik kepada kita. Jika kita berterima kasih kepada orang lain, berarti kita juga berterima kasih kepada Allah. Pandai berterima kasih memiliki banyak keutamaan. Contohnya apa? Yang pertama, membuat orang lain merasa dihargai. Yang kedua, menyenangkan hati orang yang memberi. Yang ketiga, mempererat silaturahim di antara sesama manusia. Nah, kita sudah belajar sikap berterima kasih. Sekarang selanjutnya, sikap rendah hati. Yang pertama, kita akan mempelajari terlebih dahulu apa sih pengertian dari rendah hati. Rendah hati termasuk perilaku terpuji. Nah, perilaku terpuji. Rendah hati itu artinya tidak sombong atau tidak membanggakan diri. Rendah hati sering juga disebut tawadu. Nah, orang yang tawadu bersikap santun dan tidak sombong kepada orang lain. Lalu lawan dari sikap rendah hati adalah sombong. Nah, lawan dari sikap rendah hati adalah sombong. Sikap sombong disebut juga dengan takabur. Sikap sombong ini harus kita hindari karena sikap sombong termasuk perilaku tercela. Nah, sekarang kita lanjut. Baiklah, yang poin kedua, ciri-ciri sikap rendah hati. Nah, anak-anak, orang yang rendah hati memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu yang pertama, ia menghormati semua orang. Yang kedua, tidak mengharapkan pujian orang lain. Yang ketiga, selalu santun kepada semua orang. Yang keempat, tidak pernah membanggakan diri. Sekarang, poin ketiga, contoh perilaku rendah hati. Bunda akan memberikan dua contoh. Yang pertama, Faiz selalu bersikap sopan santun kepada semua orang. Nah, yang kedua, Rara sangat menghormati orang yang lebih tua. Nah, anak-anak, dua contoh ini adalah contoh dari perilaku rendah hati. Sekarang yang keempat, poin keempat, manfaat memiliki sikap rendah hati. Bunda, apa aja sih manfaat memiliki sikap rendah hati? Nah, anak-anak, seseorang yang memiliki sikap rendah hati akan mendatangkan beberapa manfaat. Yang pertama, dihindarkan dari sifat tercela, sombong. Yang kedua, disayang banyak orang dan memiliki banyak teman. Jadi, kalau kalian bersikap rendah hati, maka otomatis kalian akan disayang banyak orang dan juga memiliki teman yang banyak. Yang ketiga, dihormati orang lain. Dan yang terakhir, hatinya selalu tenang dan tentram. Alhamdulillah, materi hari ini telah selesai. Kurang lebihnya Bunda mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.